bumi. Ini yang ini di yayasan ini jadi giat untuk aktif menyebarluaskan. Ini harus diinformasikan ke masyarakat luas. Kalau tidak diinformasikan, orang akan merasa lingkungan ini tidak terjadi apa-apa. Padahal setiap hari, setiap detik sebetulnya sudah ada perubahan-perubahan iklim, perubahan peningkatan suhu bumi yang mengakibatkan pencairan es di kutub. Nah, ini akan menyebabkan permukaan air naik, kemudian dan dampak-dampak lingkungan yang lainnya. Nah, ini yang harus kita informasikan ke masyarakat, mengajak masyarakat membuat ekoenzim. Kemudian karena dengan ekoenzim inilah hal-hal semacam negatif tentang lingkungan bisa dicegah. Berarti aksi ini adalah aksi untuk menjaga kelestarian lingkungan, kelestarian alam juga ya, Pak ya. Karena ekoenzim ini banyak hal-hal negatif yang bisa dicegah ya dengan cara kita memaksimalkan dari sampah organik ini sendiri. Dan saya melihat Pak dari bahannya itu sendiri ternyata ini memang potongan-potongan buah maupun ada sayur juga dan lain sebagainya, bahkan sampai ke kulitnya pun yang masih bisa terpakai ya Pak ya untuk pengolahan ya Pak ya. Betul. Dan saya melihat itu ada beberapa produk Pak. Boleh mungkin Bapak sharing kepada kami fungsinya ekoenzim ini sendiri apa? Ekoenzim ini suatu larutan yang orang bilang kaya manfaat atau larutan sejuta manfaat. Karena banyak yang belum terungkap ya. Dianggap lautan sejuta manfaat, memang ternyata memang banyak sekali manfaatnya. Yang dibuat dari buah, kulit buah, sayur, limbah dapur, dari limbah dapur, kemudian itu difermentasi selama 90 hari atau 3 bulan. Fermentasi selama 3 bulan. Selama 3 bulan dengan menggunakan gulanya bisa gula merah, bisa juga gula tetes tebu, pengasis, gula aren, gula kelapa, silakan, itu tidak ada masalah, itu adalah bagus. Kemudian dan air dengan rumus 1 gula, 3 bahan organik seperti yang ada di depan ini adalah campur dari buah-buahan, itu ada 10 macam buah. Kemudian juga air 10. Air 10. Itu ini ya. Berarti perbandingannya 1, 3, dan 10. Ya. Mungkin Cipreneur semua yang ada di seluruh Indonesia yang bergabung dalam acara Ruang Inspirasi Ciputra Enterprise Club kali ini mungkin bisa melihat di layar Anda tadi sudah terlihat beberapa bahan-bahan yang menjadi campuran dari pembuatan ekoenzim. Sedangkan ekoenzim itu sendiri campurannya bisa dari gula tetes tebu ya Pak ya, gula merah, kemudian dengan perbandingan 1, kemudian sisa buah maupun sisa sayur dengan perbandingan 3, dan airnya dengan perbandingan 10. Mungkin sebentar kita akan coba praktek ya, supaya Cipreneur semua bisa menerapkan pembuatan ekoenzim ini di rumah masing-masing. Karena bagaimanapun juga kita harus sayangi alam, dan kita harus bisa memilah sampah ya, karena sampah menjadi memang masalah dari bumi, dan pengolahan sampah itu sendiri kita bisa hasilkan ekoenzim dari limbah dapur. Jadi jangan khawatir sekarang mau sampah dapur seperti apa, itu bisa dipilah ya, dan kemudian bisa dijadikan sebagai ekoenzim. Kalau fungsinya Bapak, tadi kan Bapak bilang fungsinya ada 1 juta nih, karena banyak yang belum terungkap ya. Jadi saya penasaran sebenarnya dengan fungsinya. Karena jujur, pertama kali saya mengenal ekoenzim pada saat itu dijelaskan oleh Pak Badi, ini bisa untuk luka Bu Eka. Pada saat itu kebetulan saya luka dan saya ambil 1, saya gosokkan di luka saya. Memang terasa perih, tapi kemudian luka saya menjadi membaik dan tidak terasa perih lagi. Besoknya sudah saya tidak merasa bahwa itu ada luka. Jadi itu kesan pertama saya terhadap ekoenzim ini sendiri. Tapi kemudian pada saat itu waktu Pak Badi kasih produknya, saya pakai ngepel untuk menghilangkan kecoa maupun tikus, dan itu memang betul-betul paten sekali.
Dan di sini Cipreneur semua bisa melihat, mungkin Pak Badi bisa jelaskan, karena produknya ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna hitam, mungkin bisa Pak Badi jelaskan. Terima kasih. Jadi ya, ini yang hitam, nah ini yang ini biasanya Pak, kalau pakai gula tebu, dari seperti gula merah ini maupun gula kelapa, itu hasilnya bening kuning. Dari gula tebu itu hasilnya bening. Agak bening. Padahal bahan buahnya apa? Buahnya hampir sama lah, kurang lebih kadang-kadang mirip-mirip seperti ini juga. Sama seperti ini. Oke. Berarti bukan pengaruh buah ya Pak Badi ya? Kadang ada pengaruh buah juga. Misalnya kayak anggur ya, dia agak ungu. Agak ungu. Kalau pakai anggur kita banyak dari buah anggurnya agak ungu. Agak ungu kehitaman. Ungu kehitaman. Pakai rumput laut kehitaman. Rumput laut bisa juga ya? Rumput laut kehitaman juga. Baru panen atau yang sudah dikeringkan? Yang panen. Oh, yang panen saya pakai yang panen. Wah, saya harus rajin-rajin ke laut. Nah itu kemudian ada yang warna lain coklat, itu tergantung kadang buah. Kalau ini gulanya adalah yang coklat gini dan yang hitam itu biasanya gulanya adalah gula dari molasis, gula tetes tebu. Gula tetes tebu. Ya itu relatif agak lebih murah harganya dibandingkan yang itu. Kalau manfaatnya seperti yang Bu Eka katakan tadi, memang banyak sekali manfaatnya. Jadi saya sudah rasakan sendiri untuk kesehatan. Dari yang saya bilang selamat itu sehat. Untuk kesehatan manusia sudah banyak testimoni yang dibuat oleh pemakai. Kadang ada yang untuk luka yang dikatakan tadi itu bagus sekali. Ini luka saya ini kemarin saya ngiris, luka saya celupkan hilang, nanti darahnya kering gitu. Oh bisa ya langsung celup gitu ya Pak ya? Saya malah oles-oles kemarin. Boleh itu dicelup. Kemudian untuk rendam kaki. Rendam kaki. Ya. Rendam kaki. Oh, untuk detox bisa Pak. Berarti itu mesti ada campuran berapa tutup botol dengan campuran air berapa mungkin? Biasanya orang pakai 30 ml. Kemudian ya dikasih semacam selimut kayak gini agar seperti sauna gitu. Oh, baik. Berarti di dalam air hangat, kemudian campurkan dengan 30 ml ekoenzim. Selama 30 tutup dia. Ya, 30 menit. 30 menit. Wah. 30 ml 30 menit tutup dengan airnya, air hangat. Ya, air hangatnya berapa Pak? Kurang lebih 38-40 tergantung kasus apa yang ini. Kemudian tutup dengan selimut ya, dengan ini ya. Itu bagus untuk detox ya Pak ya. Detox jadi banyak untuk stroke, untuk varises, banyak yang sudah sembuh. Wow. Yang kemudian dari bahan fermentasi buah ini luar biasa nih. Banyak berhasil dengan memakai sampo, ternyata ubannya hilang. Ubannya hilang. Ada yang ubannya hilang. Ada yang uban saya berapa jumlahnya mungkin rontok rambutnya terus kemudian botak setelah disampo dioles, jadi mereka pakai murni dulu kemudian disampoin, kadang-kadang dia sampo dulu baru pakai murni kemudian dibilas, ternyata tumbuh rambutnya. Nah ini yang luar biasa sekali, luar biasa sekali. Kemudian ada juga dalam kita pembuatan ekoenzim itu ada kadang-kadang ada bonusnya, itu ada tumbuh jamur fitra. Itu adalah bahan kosmetik yang mahal. Itu untuk masker. Oh, masker berarti jadi untuk kecantikan, untuk mengencangkan kulit dan membuat kinclong. Itu tidak semua proses itu menghasilkan jamur. Tidak. Bagaimana caranya dia proses itu bisa menghasilkan jamur? Ada ini untung-untungan kadang, tapi tong-tong saya lumayan ada. Nggak sulit lah kalau jamur itu kadang-kadang sering muncul. Oh baik Pak. Ya, berarti bukan dari hasil buah harus buah apa gitu? Oh enggak. Tidak pengaruh ya. Oke. Jadi banyak sekali manfaat-manfaat lain jadi untuk manusia, misalnya sabun, untuk sampo dan sebagainya. Baik. Jadi untuk kesehatan banyak fungsi untuk di manusia. Itu sudah banyak dibuktikan. Kemudian lestari, saya kira. Ya. Tadi sehatnya Pak ya, selamat, sehatnya itu untuk manusia banyak. Ya, banyak sekali. Untuk binatang saya juga penyelamat Pak. Penyelamat. Binatang saya ada kena tabrak mobil, kemudian kakinya patah seperti itu Pak, udah begini, kemudian saya kompres dengan ekoenzim Pak.
luar biasa, saya merasakan keajaiban itu, Pak. Ya, Dan sekarang dia sudah jalan seperti biasa. ya. Luar biasa ya, tidak hanya untuk manusia tapi juga untuk Hewan. hewan. Itu dari sisi sehatnya, Pak ya. Ya. Sehatnya ekoenzim. Sekarang lestarinya, Pak. Lestarinya ekoenzim ini mengandung ion negatif. Ion negatif itu kalau mungkin sering diperkenalkan kita di TV-TV produk tentang untuk mencegah stroke. Jadi ada palung, rupa gelang, rupa apa namanya jam kadang-kadang, kemudian di gagang ini itu mengandung ion negatif berupa batu itu. Itu mahal, kadang kan jutaan sampai puluhan juta kayaknya. Nah ini ekoenzim mengandung ion negatif. Ion negatif itu di alam keberadaannya itu misalnya di gelombang laut. Kalau di hutan, air terjun kita terasa tenang. Kalau ion negatif tenang. Kalau di kota agak sedikit kurang. Karena banyak ion positif di sini karena ada polusi dan sebagainya. Itu penyebabnya kenapa aku tidur jadi lelap ya, Pak ya? Ya. Saya dikasih kunci ada kedengaran suara apa besar itu, kemudian saya taruh dekat tempat tidur dan enak sekali karena apalagi itu menangkal radiasi. Ya, betul. Ternyata ada fungsi itu juga. Jadi dia juga mengandung ion negatif. Itu kadang-kadang kalau disemprotkan ke udara, kadang-kadang kita untuk apa sih disemprotkan ke udara? Kadang tujuannya satu untuk desinfeksi karena dia mengandung alkohol. Dalam pembuatan ekoenzim, bulan pertama dia buat alkohol, bulan kedua asam, bulan ketiga dia buat enzim. Jadi disemprotkan itu kuman-kuman itu mati. Berarti itu penyemprotan untuk desinfektan itu pada bulan pertama itu? Enggak. Tadi alkohol mereka makanya kalau dalam proses buatan ekoenzim kadang-kadang kan ada gas keluar. Ada gas keluar. Itu pembentukan alkohol. Ya, itu bulan pertama bisa muncul alkohol. Bulan kedua asamnya. Asamnya, yang ketiga enzimnya. Yang ketiga makanya kalau sebelum 3 bulan dia nggak akan dapat enzim. Jadi hanya pupuk aja mungkin. Berarti itu fungsinya kenapa harus 3 bulan supaya kita bisa dapatkan enzim. Ini kayak enzim. Tapi saya melihat di Renon beberapa kali itu ada penyemprotan dengan ekoenzim. Ya, itu tujuannya mungkin karena musim COVID sekarang. Jadi desinfektan yang bisa diterima oleh masyarakat sangat disenangi. Satu dia organik, jadi dia membahayakan manusia. Juga dia untuk melepas ion negatif. Dia melepas ion negatif. Kemudian juga mengikat O2 menjadi ozon. Jadi banyak. Ya, jadi banyak sekali manfaatnya kan. Waktu saya belum mengenal ngapain itu orang nyemprot di sana. Ternyata seperti itu. Kita juga nyemprot tanaman, tidak sengaja juga melakukan itu. Jadi udaranya lebih segar. Kemudian untuk di air, nah kita kadang-kadang tuang di air karena apa? Di perairan kita udah mungkin sama sungai-sungai yang memang banyak pemukiman itu limbah-limbah kimianya luar biasa. Sungai yang banyak pemukiman, limbah kimianya yang banyak. Ya, karena apa? Karena mereka bermuara terakhirnya karena kan dari kamar mandi pakai sabun, sampo, odol, dan lain-lain pembersih lantai masuk ke sana lewat selokan, akhirnya berakhir di sungai. Itu bahan kimia dan di sana dulunya mungkin ada bakteri-bakteri yang baik yang memang untuk mengurai atau mengurai polutan dan sebagainya ternyata berkurang lama-lama. Karena saking banyaknya dan ada belum lagi limbah industri. Sehingga jadi sungai itu jadi kotor, kemudian bau, tidak bening lagi. Jadi agak keruh gitu airnya. Nah, ekoenzim ini mengandung bakteri baik. Bakteri baik, kemudian ada enzimnya, itu kita lepas di sana. Makanya kadang-kadang ada penggiat-penggiat ekoenzim melepas ekoenzim saat musim hujan. Berarti yang begitu hujan dia tadi itu ya, Pak ya? Dia tuangkan di jalan-jalan, kadang nggak perlu kali kalau udah mulai airnya gede dituangkan karena itu berharap dia akan masuk ke selokan ke sungai. Itu juga udah bermuara akhirnya di laut ya. Oh itu makanya saya tadi ini Pak melihat video yang tadi kita sudah putarkan
itu ada gerakan aksi untuk membuang ekoenzim ke sungai. Ya. Ternyata di sana untuk menjaga kelestarian alam ini ya Pak ya, Ya. lestarinya. Ya, kalau ada yang kadang langsung yang dekat hilir, ternyata ekoenzim mampu bekerja di air laut juga. Nah, dulunya saya belum paham itu. Oh, ternyata bisa laut, sehingga tidak sia-sia kita menuang ekoenzim. Misalnya di hulu dia masuk ke Subak dulu, memperbaiki struktur tanah di sawah-sawah sehingga masuk ke air. Nah, ini kalau hanya beberapa kelompok orang atau grup yang melakukan itu mungkin belum cukup ya. Tapi kalau semua orang, semua rumah tangga membuat dan memakai dapur dan kamar mandinya, industri juga melakukan sebelum limbahnya katakanlah diolah dulu, dicampur dengan ekoenzim, sudah nggak lebih ramah lingkungan, itu saya kira kan lama-lama jernih ya, di sungai, lebih sehat lagi. Nah, ini yang saya bilang merawat bumi, menjaga kelestarian alam juga ya. Kemudian di tanah juga, di tanah mungkin sudah lama pemakaian pupuk kimia, insektisida. Nah, ini kita mulai pakai pupuk. Ini itu juga mikroorganisme ya, yang baik juga akan mulai bekerja, walaupun agak lambat, tapi lakukan terus. Berarti kalau untuk pupuk itu durasi pembuatan ekoenzim sama juga Pak, 3 bulan? Sama ya, sesuai ya. Untuk mendapatkan hasil maksimal ya Pak ya? Sama. Sesuai dengan arahan. Oke, sehat sudah, lestari sudah. Sekarang hematnya Pak. Hemat, ini satu produk ekoenzim. Banyak kegunaan. Baik untuk kesehatan yang tadi jelaskan tadi ya, tiba-tiba tangan kita luka di rumah tangga nih, kita ngomong ada udah nggak bisa beli produk-produk untuk obati luka sama ini. Betul. Jadi cukup ekoenzim aja. Begitu kita mau ngepel pakai ini aja. Mau pupuk tanaman ini juga. Mau pakai sampo iya juga. Mau cuci piring ini juga bisa. Untuk bersihkan noda-noda minyak di kompor atau di keramik di dapur ini juga. Ini untuk semua. Jadi enggak, saya kira itu yang saya maksud hemat. Berarti dan itu enggak usah beli, buat dari sampah Anda gitu. Berarti sekian merek yang biasa kita langganan itu bisa hanya dengan satu botol ini. Oh, luar biasa sekali. Dan Anda bisa buat sendiri. Dan bisa buat sendiri dari hasil limbah rumah tangga, Cipreneur semua. Kalau Anda enggak buat sampai lolos itu ke TPA, itu akan menghasilkan gas. Cegah itu. Lakukan ini. Lebih kalau misalnya udah ada buah seperti yang saya ngambil buah, itu ada yang agak rusak ya saya pakai kompos. Itu juga pakai pupuk. Bisa pakai mol, itu juga pupuk cair. Pupuk cair juga. Ya. Berarti kita sekarang zaman pandemi seperti ini kita kan harus banyak makan buah ya, karena ini kita bisa harus untuk mencari vitamin. Desinfektan. Pandemi sangat dibutuhkan. Di saat banyak orang yang katakanlah merasa kena, ini sangat membantu. Dia kumur-kumur, gargle lewat kerongkongan. Jadi dia kumur-kumur di sini. Harapannya kan virus ini nggak tahan dengan alkohol, juga nggak tahan dengan asam. Iya betul. Dia mati. Kemudian jika mulai gatal-gatal ya Pak, jika mulai gatal-gatal ya kita tinggal main kumur aja. Kumur aja dengan ini. Kemudian untuk hidungnya tinggal ada toples ataukah gelas besar ataukah ada gelas yang melengkung ini bagus, itu pas untuk ini. Nah, itu masukkan 1-2 tutup botol dengan air hangat, hirup uapnya. Itu akan juga sama dengan memasukkan asam ini ya. Berarti bentar Pak, 1 atau 2 botol dengan jumlah 1 atau 2 tutup botol ini dengan jumlah airnya berapa perbandingannya? Cukupnya aja lah. Secukupnya itu masukkan uap. Air hangat hirup. Ya, air panas. Panas ya. Panas. Kemudian kita hirup ini pakai hidung ya, sedalam mungkin. Saya biasa Pak. Jadi kalau saya pulang dari berkegiatan, pulang itu selalu saya hirup uap Pak. Ya. Tapi sekarang ada ekoenzim, saya harus tetesin nih Pak. Biasanya cuma air panas saja saya pakai. Karena apa? Karena ada yang pernah sinusitis. Ya. Dia masukkan kapas pakai lidi, kemudian dia hanya masukkan gini ya. Ternyata keluar semua lendir-lendir dan tidak pernah sinusitis lagi, sembuh. Saya ulang Pak, kapas
dicelupkan ke ekoenzim murni, dimasukkan hidungnya, kemudian sekitar setengah jam ya, 15 menit dia keluar. Keluar lendir-lendir sampai besok, sampai yang dari awalnya coklat sampai hijau. Ya dari sini kepala. Wow. Iya, keluar semua dan enggak pernah lagi. Kalau sinus memang begitu Pak, alurnya itu dari coklat sampai ke hijau, dan pada saat hijau itu betul-betul maksimal sekali ini penyakitnya. Udah nggak pernah kumat lagi. Ini makanya banyak sekali yang belum terungkap. Ajaib ya, ekoenzim ajaib. Ekoenzim untuk kesehatan Dahsyat manusia, ini. kesehatan hewan seperti tadi. Ya. Saya juga ada pengalaman, ada teman yang anjingnya berkelahi, satu luka parah, anjing pitbull, satu luka parah. Dia pakai semprot ekoenzim sembuh. Satu hari aja besoknya udah kering. Iya itu Pak, itu yang terjadi Pak. Saya banyak dan pakai sampo bisa. Pakai sampo untuk sampo kita. Anjing. Kita dan anjing juga. Kita ada sampo anjing. Sebentar Pak. Sampo anjing ini artinya kita mandikan ke anjing. Begitu juga dengan kita ya Pak ya. Kita pakai sampo ini. Kemudian berapa lama ini kita tunggu sampai kita pakai bilas? Ada yang langsung nyampur dengan samponya. Biar nggak repot orang langsung dicampur. Ada dosisnya. Kemudian ada yang kalau kepentingan tertentu, ada yang teman pernah migrain, dia gosok-gosok langsung di kepalanya, memang migrainnya hilang. Kupingnya mendengung 2 jam sekali hilang. Itu udah mereka testimoni. Karena mereka stroke, salah satunya efek sampingnya efeknya kuping mendengung ya. Mendengung 2 jam, tiap mendengung setelah dicuci pakai kepalanya dan raup-raup, kulitnya mengencang, lebih mudah kelihatan, migrainnya hilang, kemudian dengung kupingnya hilang. Dengungnya juga menghilang. Ya, ubannya hilang. Nah ini ubannya hilang, bonusnya ubannya hilang. Maksud Pak Badi rambutnya hitam ya, ubannya sedikit sekali ini. Luar biasa Pak. Banyak sekali manfaatnya. Ajaib ya. Iya, sangat ajaib. Jadi kita juga seperti kadang-kadang banyak teman-teman yang sudah mengenal, dia mulai ketagihan, awalnya membuat wadah yang kecil-kecil. Betul. Wadah kecil dari toples, dari apa yang dia punya, jerigen. Lama-lama mulai membesar-besar, akhirnya mereka mulai tong-tong. Dan mereka banyak tong. Nah ini artinya apa? Ini fenomena ini suatu hal yang menarik. Artinya makin banyak punya tong, dia akan menyerap sampah-sampah yang ada di rumahnya maupun di luar. Betul. Dan ini sampah ini diserap. Ini yang perlu terutama bagi yang pemilik warung makan, pedagang, gitu ya, yang ada limbah-limbah ini udah kalau bisa buat ekoenzim, sehingga tidak perlu dibuang lagi, dan kemudian ekoenzimnya dipakai biar hemat, rumah tangganya dipakai untuk segala keperluan, cuci mobil, macam-macam, karat pun bisa dihilangkan. Rendam baju bisa dihilangkan Pak? Ya. Bagaimana Pak caranya? Tinggal digosok yang murni. Yang murni, kemudian biarkan 15 sampai setengah jam, kemudian gosok lagi dengan yang murni pakai cuci piring kawat. Cuci piring kawat. Hilang. Dan ini juga teman yang udah pernah rendam kris, karat di krisnya pun hilang, malah pamor krisnya muncul. Wow. Luar biasa. Ekoenzim ini siapa mau nyoba apa coba aja. Coba aja. Jadi akhirnya kok bisa ajaib. Nah ini mungkin Tuhan menciptakan ini juga lewat Dr. Houston ya sebagai penemunya, suatu produk yang serba bisa, sehingga orang mau membuat, sehingga alam ini jadi lebih lestari lah, lebih kembali seperti semula, biru lagi langitnya, yang sekarang katanya sudah difoto dari satelit sudah nggak biru lagi. Dan kalau dibiarkan kita tidak melakukan seperti ini, tambah coklat nanti. Itu yang kita ini. Kalau berarti sebenarnya ini manfaatnya itu untuk sejuta umat, kalau orang bilang tidak hanya manusia saja, tapi juga untuk hewan, tumbuhan, dan kita betul-betul bisa mengeksplor kita mau pakai apa karena tidak ada unsur kimianya. Jadi betul. Itu membuat tidak ada kadaluarsanya. Tidak ada kadaluarsanya. Tidak ada kadaluarsanya. Makin lama dibuat makin bagus. Semakin lama semakin bagus. Umurnya fermentasinya makin bagus. Saya punya ini satu lagi Pak, testimoni ada binatang saya, anjing saya yang agak mudik itu Pak. Jadi pada saat saya udah ini kondisi kenapa nih? Akhirnya saya semprotkan pakai ekoenzim ini, dia emang
mungkin dia perih ya Pak ya. Jadi Perih, dia ini. Terutama kalau bahannya nanas atau cabai perih ya. Gitu. Oh, cabai juga diproses. Bisa untuk cabai bisa dipakai untuk hama ya Pak ya. Untuk hama. Saya sebenarnya penasaran Pak, ingin tahu tentang proses pembuatannya Pak. Tapi mungkin kita sharing sebentar sama teman-teman Cipreneur semua yang ada di seluruh Indonesia yang hadir pada pagi hari ini. Acara ini terselenggara oleh Ciputra Enterprise Club khusus untuk ruang inspirasi bagaimana teman-teman para UMKM member dari Ciputra ini membuat sebuah usaha atau membuat sebuah kegiatan atau produk dan kita bisa melihat dan kita terinspirasi dari kegiatan itu. Jadi acara sharing seperti ini akan diselenggarakan seminggu sekali Pak. Nanti bulan depan kami adakan di Gunggung Adventure di Karangasem, itu proses pembuatan olahan dari bahan salak, termasuk juga buat arak salak dan juga buat keripik salak. Ya, termasuk juga jalan-jalan di Karangasem. Jadi Cipreneur semua pastikan ya selalu ikut sesi ini karena di sini khusus kita buat ruang inspirasi ini untuk member Ciputra Entrepreneurs Club. Apa sih sebenarnya Ciputra Entrepreneurs Club itu? Nah, mungkin Pak Badi ini adalah salah satu member kami ya. Mungkin Pak Badi bisa cerita kenapa sih bergabung dengan Ciputra, Pak? Apa karena Bapak ingin menambah komunitas atau Bapak ingin menambah relasi atau apa mungkin alasan Bapak bergabung di Ciputra Entrepreneurs Club ini sendiri? Betul sekali, itu salah satunya. Kami bergabung dengan Ciputra karena pakai yayasan, bukan usaha, tapi yayasan, karena kami ingin mendapatkan ilmu gimana membranding suatu yayasan, sama saya kira dengan perusahaan. Kemudian tentunya ada ilmu-ilmu lain yang kaitannya juga dengan mengenalkan yayasan ini ke masyarakat luas. Kemudian kami juga dapat ilmu dengan mengikuti rapat-rapat mereka lewat virtual. Pameran-pamerannya juga ya Pak ya. Pamerannya juga. Kemarin sebelum PPKM darurat kita rajin adakan pameran Pak. Jadi kita bisa pajang ekoenzim ini, mengenalkan ekoenzim lebih luas kepada UMKM. Itu banyak hal yang bisa kita manfaatkan di bersama Ciputra ya. Dan saya melihat Pak Badi punya program nih. Nanti sebelum kita praktek ya, mungkin Pak Badi bisa sharing nih programnya. Karena saya melihat ini kan sudah botolan ya Pak ya. Sebenarnya Bapak jual apa gimana sih ini Pak produk-produknya? Mungkin bisa sharing untuk programnya. Ini dari komunitas sebetulnya menghargai Dr. Ruscott. Beliau ini yang penemunya aja tidak mempatenkan. Kalau beliau mempatenkan kan beliau kaya. Kemudian disarankan tidak memperjualbelikan. Tapi kalau membuat orang membuat semua tidak mungkin juga. Apakah mereka kita biarkan yang tidak membuat, tidak memakai, tetap memakai bahan kimia? Ini kan juga ada bagus. Betul, jadi gimana caranya mereka di rumah, di kamar mandi mereka, di dapur mereka, di lantai mereka, cuci mobil dan lain sebagainya, pupuk mereka tidak lagi ada kimia. Mereka pakai ini. Kemudian untuk yang mau buat, memang kita dari yayasan, dari komunitas yang lain juga budayanya memberikan sebelum mereka panen yang mereka buat, jadi memberikan satu botol atau beberapa botol untuk dipakai, dicoba sampai dia panen. Tapi untuk yang benar-benar tidak punya waktu untuk membuat, mereka harus kamar mandi mereka harus pakai ekoenzim. Kemudian dapur-dapur mereka pakai ekoenzim. Apalagi juga usaha kayak laundry, sekarang laundry pakai ekoenzim juga. Oh, laundry pakai ekoenzim. Wow. Laundry kemudian yang lain-lainnya ya saya kira mungkin dari kami solusi yang terbaik adalah ganti gulanya, ganti ada bahan organik, nah semuanya gratis. Kadang-kadang kita harus juga beli. Ya. Nah itu mungkin agar kami bisa mengosongkan tong ini dan mengambil lagi. Oh, ya, baik. Dan memperbanyak lagi, memperluas untuk pemakaian di semua masyarakat. Seandainya suatu saat semua mampu membuat, jadi orang yang mampu membuat terjamah semua. Ini saya kira menurut Dr. Usukan dalam proses pembuatannya ada reaksi-reaksi kimia yang membuat ozon ini menurun. Saya kira itu bagus. Kalau kita hanya cuma ini aja, kalau diam, minta aja tidak berkelanjutan nanti. Tidak berkelanjutan. Biar berkelanjutan, saya kira
Ada yang kita gratiskan, ada yang kita mungkin akan ganti gulanya. Karena dia nggak mungkin lagi buat. Berarti donation ya untuk Ya. mengganti bahan ya Pak ya. Ya, Wah, mulia sekali ya. Tidak ada komersial, kemudian menjaga selamat ini ya, menjaga sehat, lestari dan hemat. Kita mungkin buka penanya dulu ya Pak ya, sebelum kita lanjut nih. Mungkin kita buka penanya, mungkin bagi teman-teman Cipreneurs yang mau bertanya, saya siapkan sesi satu penanya saja untuk kali ini. Silakan. Kalau Cipreneurs ada yang mau bertanya, saya coba sambil lihat di kolom chat juga ya. Wah, untuk acara minggu depan sudah ada absen nih. Sudah ada yang booking untuk hadir di acara minggu depan. Jadi kita bikin acara ini continue Pak. Jadi memang ini salah satu bagian dari kegiatan Ciputra Entrepreneur Club UMKM Bali yang kita memang angkat ini apa yang menjadi potensi. Bapak juga akan tampil di acara Facebook live streaming yang ditayangkan oleh Ciputra Entrepreneur Club ya, terutama Bapak bisa angkat dari Yayasan Lingkar Sehatnya apabila Bapak sudah registrasi untuk register bisnis member CEC. Dan itu Bapak ditayangkan nanti di Facebook live streamingnya Ciputra dan itu diiklankan juga Bapak. Jadi tidak hanya di Facebook live, di Instagram juga dan juga di websitenya Ciputra di menu komunitas itu ada katalog yang akan menampilkan seluruh katalog-katalog yang ada dari member Ciputra, termasuk juga di Facebooknya Ciputra, media sosial Ciputra juga ditampilkan terus Pak iklan-iklan kita. Yaitu keuntungan dari relasi dan ininya. Sedangkan untuk pendidikannya, pelatihannya Bapak mendapatkan banyak pelatihan sebenarnya Pak, termasuk juga kelas yang pernah saya ikuti sebelumnya, bagaimana saya membuat foto dari handphone, foto produk yang bagus dari handphone, kemudian ada kelas digital marketing, kemudian bagaimana kita memaksimalkan Instagram Ads, dan banyak sekali sebenarnya Pak yang terkait dengan digital, dan itu semua kita dapatkan gratis, itu fasilitas dari Ciputra Entrepreneur Club. Saya mungkin ada penanya yang bisa saya silakan jika ada penanya bisa di mute sebelum saya share screen yang lain. Oke, saya lihat ya. Pak Kadek Sumarjaya, kapan ada pelatihan langsung proses pembuatan ekoenzim ini akan diadakan lagi? Wah, ini pertanyaan seru Pak, padahal saya sisakan ini untuk di akhir acara sebenarnya. Ya, proses pelatihan ekoenzim. Kita akan mengadakan beberapa seperti pembicaraan kita kemarin Pak Badi, kita akan mengadakan beberapa kelas ekoenzim yang diadakan di tempat-tempat tertentu. Salah satunya adalah warung nasi tekor ya Pak ya di Desa Budaya Kertalangu. Nanti kita akan info ya Pak Kadek Sumarjaya kelasnya kapan, itu kita adakan untuk di Desa Budaya Kertalangu. Jadi kita memang mengedukasi dari bahan limbah olahan itu kita bisa gunakan langsung dan kelasnya khusus nanti akan dipandu oleh Pak Badi ya Pak ya. Dan programnya untuk donation itu Pak juga di masing-masing restoran ya Pak ya. Ya. Jadi waktu sebelum PPKM kita lakukan di Hotel Masia. Melati yang kita adakan kemarin ya Pak ya. Karena ada PPKM kita agak ada istirahat dulu. Kemudian silakan, saya kira siap saja kapan jatuh waktunya, kemudian izin dan sebagainya, sehingga di saat kita melakukan ini tidak ada masalah. Kalau untuk di saat pandemi COVID ini, yang penting tetap prokes dan menjaga batas ini ya, jumlah ya. Permintaan untuk pelatihan-pelatihan banyak, saya kira dari UMKM juga dari saya mulai kadang-kadang saya jemput bola ke daerah-daerah yang memang cukup bahaya segera ditangani, misalnya dari industri pengrajin benda ya, mereka juga punya bahannya yang harus itu diberesin sebelum mereka dibuang keluar. Kemudian peternakan sapi itu peternakan sapi ini penyumbang 50% pemanasan global. Peternakan sapi Pak menyumbang 50% kenapa ya? Karena gas metan yang buat. Oh, gas metan dari kotorannya. Iya, bersendawa juga itu juga. Bersendawa juga Pak? Iya. Itu ternyata sapi sering bersendawa. Kita ngalah-ngalahin sapi ini bersendawa. Itu industri peternakannya
pemanasan global dia penyumbang 50%. Nah ini yang saya kira itu juga kita harus training mereka dan membagikan ekoenzim untuk disemprotkan di kandang-kandang mereka maupun ke ternak. Baik, Pak. Ini ada satu lagi Pak dari Dokter Kun Pak. Kalau tidak dihak patenkan, apa yang diperoleh dari sang penemu? Sebaiknya diusulkan untuk mendapat penghargaan dari Bupati. Kalau sudah dikemas, berapa rupiah yang disarankan, berapa ukurannya per botol minuman mineral kemasan. Bukan Bupati lagi ya Pak ya. Nah ini penemunya Dr. Rusison. Ini udah diseminarkan di PBB dari Thailand. Beliau dari Thailand ya Pak ya. Kemudian udah diseminarkan sampai PBB dan direkomendasikan ini adalah untuk merawat bumi. Ekoenzim ini untuk merawat bumi. Berarti memang ada storytellingnya itu ya beliau yang menjelaskan macam, tapi beliau tidak patenkan ya Pak ya. Kalau misalnya berapa dan berapanya, saya kira nanti kita kasih kotak amal nyumbang berapa gitu. Tapi yang punya lebih nggak sempat ikut merawat bumi ya sumbang lebih, sehingga kita bisa lebih buat stoknya lebih banyak. Kita lebih banyak kita bagikan ke orang lain, banyak yang bisa kita tuangkan ke perairan, juga ke tempat-tempat yang memang seharusnya dirawat bumi. Berarti lebih ke donation ya Pak ya? Lebih ke donation. Jadi Dokter Kun, jika memang Dokter Kun berminat untuk ekoenzim ini, bisa donation nanti ke Pak Badi dan kita akan kirimkan ya Pak ya ke Jakarta. Kebetulan Dokter Kun ini di Jakarta. Terima kasih. Wah, mantap, mulia sekali. Terima kasih Dokter Kun, terima kasih Pak Kades Merjaya. Baik Bapak Ibu, sekarang sebelum kita praktek tentang ekoenzim, saya ingin sharing sedikit Pak. Saya ingin share screen ya Pak ya. Saya ingin sharing sedikit sebenarnya Ciputra Entrepreneurs Club itu apa sih? Orang-orang pada ngomongin Ciputra Entrepreneurs Club segala macam. Sebenarnya ini apa gitu loh. Satu komunitas yang fungsinya seperti apa sih untuk entrepreneur sendiri. Jadi Bapak Ibu, saya share screen di sini. Ciputra Entrepreneurs Club sendiri adalah targetnya mencetak kita untuk menjadi entrepreneur, Pak. Itu karena pada saat musim pandemi seperti ini, kadang-kadang kita bingung kita mau bisnis apa, belum ada punya ide, punya skill, seperti Bapak sampaikan tadi kita nyari skill sini, betul sekali, kita belum punya relasi, tapi di sini kita bisa bentuk relasi. Tapi apabila bagian sudah punya bisnis, pusing juga Pak. Kenapa? Era pandemi seperti ini, produk belum tentu bisa terjual secara maksimal, biaya promosi mahal, ya belum lagi pakai iklan di media sosial itu, ads itu lumayan tinggi loh Pak juga. Belum tentu harganya tercapai ya Pak ya. Kemudian bisnisnya juga tidak berkembang, ada masalah kurang modal dan income juga berkurang Pak, jelas lah itu. Nah sekarang Pak di sini Ciputra Entrepreneurs Club ini sebenarnya memberikan solusi dan peluang dari hal tersebut Pak. Solusi dan peluangnya seperti apa? Ikut melahirkan 4 juta entrepreneur baru di Indonesia dengan target ya entrepreneur sukses, tagline-nya entrepreneur sukses Indonesia maju. Di mana ini adalah anak usaha dari Ciputra Group di bawah Ciputra Life, terdaftar dan diawasi oleh OJK, dan ini anak usaha dari Ciputra dan Group. Sebagai perkenalan ya Pak Badia, beliau adalah Bapak Ciputra dan saya sangat salut, saya belajar banyak dari almarhum Pak Ciputra. Ya, apalagi di sini saya memimpikan 25 tahun lagi akan lahir 4 juta entrepreneur baru di Indonesia. Saya ingin menjadi bagian dari 4 juta entrepreneur itu, Bapak. Semoga teman-teman yang ada di sini, Cipreneur semua, ayo sama-sama kita menjadi bagian dari 4 juta entrepreneur baru Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari pesisir sampai pegunungan, dari desa sampai kota besar, anak petani, anak nelayan, anak buruh, anak pegawai negeri, anak polisi, anak tentara menjadi entrepreneur. Itu disampaikan oleh Pak Ciputra di Medan tahun 2008. Dan di sini adalah anak usahanya Ciputra Group, Pak. Bapak tahu mungkin di sini ada Universitas Ciputra, ada sekolah Ciputra, ada mall dan hotelnya, kemudian ada banyak sekali dari Ciputra ini, termasuk Ciputra Hospital, Ciputra Medical, dan lain sebagainya. Dan tidak hanya Indonesia, Pak. Terbangun juga di Asia seperti Cina, Vietnam, dan Kamboja. Dan proyeknya lebih dari 76 proyek di 40 kota di Indonesia, Pak. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa sih kita harus gabung Ciputra? Apa sih manfaat dan keuntungannya Ciputra, Bapak? Ini sebenarnya, Bapak, ada 4 pilar supportnya. Yaitu pertama adalah skill. Betul sekali seperti yang Pak Badi bilang, Pak Badi ingin bergabung sini karena ingin nambah skill, ingin nambah relasi. Itu kita dapatkan, Pak.
seperti yang sudah kita dapatkan kemarin, ada kegiatan-kegiatan secara virtual, kemudian ada pameran, ada dasar yang kita dapatkan. Kemudian nanti akhir tahun ini Pak, bulan Desember akan ada bazar besar ya, dan tidak hanya di Bali Pak, tapi di 5 kota di Indonesia, dan Bali menjadi salah satunya. Itu dipersembahkan khusus untuk member Ciputra Entrepreneurs Club. Skill juga Bapak, nanti ada agenda, kita mendapatkan ilmu tambahan skill seperti apa, termasuk juga sampai ke public speaking ada Pak, sampai ke mental block ada, sampai ke hypnoselling ada, dan banyak sekali skill-skill yang kita dapatkan khusus dari Ciputra Entrepreneurs Club, dan itu kita dapatkan gratis semua Bapak. Ya. Kemudian bagaimana tentang permodalan? Permodalan kita juga bisa mendapatkan permodalan di sini, karena apa? Karena Ciputra memberikan potensi penghasilan lagi untuk kita. Kemudian proteksi untuk memberikan kita rasa aman, Bapak, dalam menjalankan usaha, dalam menjalani kegiatan-kegiatan kita dengan ada proteksi, jadi kita merasa aman. Dan di sini peningkatan skill seperti ini, di dalam slide sudah terlihat ada training, ada seminar, ada workshop-workshop juga. Dan sebentar saya tunjuk, saya ini ya Pak ya, saya apa namanya? Iya, saya pin dulu ini supaya bisa terbagi. Oh sorry. Oke, dan di sini Bapak bisa lihat ya, banyak sekali ilmu-ilmu kita dapat, termasuk e-commerce, termasuk optimalisasi omset, digital marketing, termasuk juga branding dan lain sebagainya. Dan kita lihat di sini ya, ini yang saya sampaikan Bapak, jika Bapak memang punya usaha, ingin mendapatkan pasar baru, Bapak bisa di Ciputra Entrepreneurs Club ini, dan itu gratis semua. Daftarkan usaha Bapak di linknya ini loh Pak. Ya, nanti saya bantu Bapak untuk mendaftarkan usaha di member CEC, dan Bapak siap-siap untuk tampil di media sosialnya Ciputra ya, live streamingnya gratis. Dan ini perlu iklan usaha dan peluang bisnis juga ditayangkan terus Bapak lewat medsosnya kita, dan ini juga gratis didapatkan, termasuk live streamingnya yang saya ceritakan tadi. Dan ini menariknya, ini ada saya Pak, warung nasi tekor. Ada saya di sini, dan di sini viewernya lebih dari 1.000. Dan ini tidak hanya pada saat tampil aja Pak, kita diiklankan, penontonnya juga dari Hong Kong Pak. Dan ini Bapak bisa lihat, ini penontonnya ada dari Hong Kong. Dan Bapak, saya mendapatkan banyak sekali reseller dari program Ciputra. Jadi bagaimana rumah makan saya, warung nasi tekor, bisa nyampe ke pasar, ternyata saya bikin kemasan frozen dan saya lempar ke pasar. Dan ini juga marketnya juga banyak Pak. Baru kemarin habis kirim juga ke Bogor. Dan sampai ke Bogor. Sampai Bogor lah Pak. Iya, sampai Bogor, sampai Jakarta produk kami Pak. Dan mereka bisa merasakan seperti nasi tekor yang di Bali gitu, karena memang rasanya kita rasakan pertahankan. Dan ini adalah website kita. Di website ada ruang untuk konsultasi Bapak ya, jadi ada ruang konsultasinya, kemudian juga ada peluang bisnisnya di mana Bapak bisa mempromosikan juga program-program jika ada franchise-nya seperti itu. Dan ini event-event yang diadakan, event karnival, event basar, Sunday market, ada Bali juga fun market, dan kita juga ditayangkan lewat media. Jadi tidak hanya media cetak, juga media online juga tampil. Dan ini saya ingin menunjukkan satu video tentang acara pada saat di Surabaya pada saat itu. Eyes open wide and the world is before us. We are the sound of a beautiful chorus. Karena Bapak itu generasi ya, ini yang kedua masih ada pasukan yang Bali dan yang belum datang ke sini, yang masih penasaran, pastikan kalian ikuti terus ya. Bali Fun Market tuh mantap banget. Ini acaranya Ciputra Entrepreneurs Club. Aku udah ikut nih teman-teman, yuk join aja. Yang dimana Ciputra sekarang mengadakan event yaitu Bali Fun Market. Buat yang nggak tahu Bali Fun Market seperti apa, bisa lihat ya keseruannya. Buat yang kelewatan acara Bali Fun Market, Ciputra boleh datang di acara selanjutnya. Dadah. ya passion Mbak, passion Bali, anak muda. Dan ini yang paling penting itu ada ini Pak, ini bahan kulit. Jadi ini kulit Pak, dan ini workshopnya pada saat diadakan
tentang digital marketing. Jadi karena kita We've been waiting for this moment to come. We were made for this adventure with fear. Sahabat Ciputra Entrepreneurs Club, begitu antusias para member yang telah bergabung di dalam komunitas ini menyelenggarakan bazar dan event-event Sunday Market dan Bali Fun Market pada hari ini. Buat teman-teman yang membutuhkan wadah komunitas bisnis, mari bergabung di dalam komunitas kami Ciputra Entrepreneurs Club. Salam entrepreneur. Bagi teman-teman yang ingin bergabung di komunitas yang positif ini, di komunitas luar biasa ini, silakan menghubungi kami atau teman-teman yang sudah bergabung. Salam entrepreneur, terima kasih. Jos. Bagus ya Pak ya. Bagus. Jadi banyak Eyes open wide and the world is before us. Oke, ini saya testimoni dari owner Kalijodo. Waktu itu beliau sharing tentang beliau sendiri punya satu outlet, ya, outlet Kalijodo Coffee. Salam Dan entrepreneur. kemudian pada saat Perkenalkan, acara saya dengan Daniel Sebastian, ada salah beliau satu mendapatkan member dari Ciputra Entrepreneur Club dan sebagai salah satu itu owner salah dari satu Kalijodo Coffee. kan kita berpromosi melalui Saya Ciputra, join kan di kita Ciputra nggak Entrepreneur bisa Club sekitar 4 bulan. saja, Pak. Tapi Yang kita membuat juga saya bisa join di nasional dan juga Ciputra bicara Entrepreneur Club internasional. adalah bisnisnya berbeda dengan yang lain. Yang lain Karena juga saya bisa hadir. menambah skills entrepreneur Ini Pak saya, disampaikan juga saya bisa sama menambah menambah relasi, skill, dan yang entrepreneur paling juga penting, menambah saya bisa relasi, mempromosikan kemudian bisnis kopi juga saya. sekaligus mempromosikan bisnisnya. Setelah saya pernah menjadi narasumber di Entrepreneur Talk di Yelai, saya bisa mendapatkan investor yang masuk ke dalam Kalijodo Kopi saya. Jadi saya juga Segera join di segera Ciputra join. Entrepreneur Club untuk menambah relasi Anda dan promosikan Ya, karena bisnis semua Anda secara kita gratis. dapatkan secara gratis, Pak. Salam entrepreneur. Nah, di sini Pak saya menceritakan tentang bagaimana sih tadi saya bicara tentang permodalan, bagaimana sih cara mengumpulkan modalnya. Oh, ternyata caranya ada menabung, Pak. Seperti biasa yang kita lakukan adalah menabung, menyisihkan dari keuntungan kita. Tapi dari menabung ini, cara ini memang cara yang paling sederhana, Pak. Cuma sekarang Ciputra memberikan solusi, selain dengan menabung, kita juga bisa mendapatkan penghasilan dengan penambahan income, mengumpulkan modal lebih cepat dan lebih pintar, Pak. Jadi ada dua cara, yaitu tabungan dan penambahan income. Kemudian ini adalah apabila kita mereferensikan produk-produk Ciputra, Pak. Bapak bisa lihat, dapatkan komisi atas referensi penjualan unit properti Ciputra dan produk Ciputra lainnya. Seperti yang kita ketahui, Ciputra juga propertinya, termasuk di Bali ada Ciputra Beach Resort, Pak, yang ada di Tanah Lot. Informasi yang saya dapat pada saat pandemi, Pak, justru pada saat pandemi, klaster 1, klaster 2 habis ludes Ciputra Beach Resort yang di Tanah Lot. Dan sekarang dibuka klaster 3-nya, Pak. Jadi pada saat orang harus berpikir bagaimana saya menginvestasikan uang yang baik, orang mungkin berpikir, oh saya properti Ciputra saya ambil, karena sudah pasti dengan mengambil properti Ciputra mendapatkan keuntungan nanti di masa depannya, seperti itu. Dan ini adalah cara mendapatkan income. Nah, ini lagi satu Bapak, bagaimana cara mendapatkan income di luar menabung adalah kita dengan mereferensikan kode referral kita. Jadi Pak Badi sudah bergabung, Pak Badi mendapatkan kode referral dan Pak Badi bisa sharingkan kode referral ini kepada teman-teman Pak Badi. Apabila mereka berminat bergabung, mereka akan menjadi bagian dari timnya Pak Badi. Dan ini bagaimana how to start-nya, bagaimana cara bergabung. Pertama memang kita harus registrasi, biaya registrasi hanya 50.000. Dan dengan 50.000 ini Bapak mendapatkan perlindungan kecelakaan 25 juta untuk 1 tahun. Dari 50.000 ini pun didonasikan 35.000 kepada yayasan. Yayasan didonasikan seperti ini Pak, ada Basnas, ada Yayasan Cinta Anak Bangsa, kemudian ada Yayasan Kanker Indonesia juga. Dan itu kita sudah berderma Pak. Itu saya sukanya menariknya dari program ini karena dari awal kita sudah dipaksa untuk berderma, berdonasi. Jadi kita berbagi rezeki kita dulu dengan adanya keyakinan itu, dengan adanya doa yang kuat. Kita amini bisa sukses sama-sama Pak. Kemudian cara selanjutnya adalah dengan cara merubah tabungan kita. Merubah tabungan dari dana darurat ya melalui program Ciputra Lifesaver AP Cilisa. Ini adalah program dari Ciputra itu sendiri. Sekarang pertanyaannya berapa menabungnya? Mungkin kalau kita melihat ini gambar-gambar makanan Pak. Tapi gambar-gambar makanan kalau dinilai kita anggap ini harganya 10.000. Jadi nabungnya adalah 10.000 per hari.
kita tinggal menyisihkan apa yang kita konsumsi ini dibuat lebih irit lagi sedikit dan kita sisihkan untuk tabungan. Jadi sebenarnya kita dipaksa untuk nabung, Pak. Jadi supaya kita bisa memiliki dana darurat apapun itu kita dipaksa untuk menabung. Dan program Cilisa ini sendiri ini Pak, kalau kita menabung 10.000 per hari kita mendapatkan bonus proteksi jiwa 30 juta. Kalau 20.000 per hari 60 juta, 30.000 per hari 90 juta, dan apabila kita nabung 40.000 per hari 120 juta kita dapatkan. Dengan tingkat pengembangan batas bawah 3,25% net atau dijamin selalu positif. Jadi ini program pertama dan satu-satunya di Indonesia sebenarnya Pak. Karena apa? Karena program tabungan kita akan dikembalikan ya, biaya akuisisi akan kita dikembalikan di atas tahun ke-10. Jadi nilai kita sudah berkembang seperti ini Pak. Dan ini luar biasa sekali kita bisa gunakan untuk modal usaha, biaya pernikahan anak, dana ibadah, dana pendidikan anak, persiapan pensiunan hari tua dan lain sebagainya. Begitu juga dengan manfaat yang kita terima. Apa perbedaannya kita menabung di bank dengan reksadana maupun Ciputra? Perbedaannya banyak sekali sebenarnya Pak kalau kita bisa melihat di sini. Tapi yang pasti kalau kita melihat dari Ciputra ada pelatihan bisnis, relasi dibangun, promosi usaha, penawaran spesial, belum tentu di tempat lain seperti ini Pak. Ya kan? Bayar timingnya. Ada lebih bayar. Iya, potensi income kita dapat Pak. Kalau di tempat lain kita referensikan orang kita nggak dapat apa. Tapi kalau di sini ada potensi income-nya juga dan sekaligus bagi hasil dari omset nasional perusahaan per bulannya. Jadi itu menariknya Pak. Tapi kalau kita bertanya sekarang teorinya mudah, sekarang prakteknya yang sulit. Bagaimana sih masalahnya kita sebenarnya? Karena masalah pandemi ini kan masalah dunia, Pak. Tidak hanya bicara Bali, tidak bicara Indonesia, tapi juga dunia. Ya, anggap saja kita dalam komunitas kita dalam kondisi seperti ini, income kita masih pas-pasan, gaji saja masih kurang, Pak. Ya, apalagi ada pemangkasan gaji, pastilah itu, Pak. Habis kena PHK, usaha sedang lesu, Wah, gimana kita minta bos kita untuk banyak orang susah, Pak ini. Lebih tepatnya banyak orang susah, bisnis banyak yang bangkrut. Nah, apa yang mau ditabung kan itu pertanyaannya, Pak. Cuma jangan khawatir, Pak. Saya sebenarnya di sini saya kedatangan satu orang leader saya, namanya beliau Bapak Imron, dan beliau akan memberikan solusi kepada kita ya tentang yang namanya affiliate referral program bonus, Pak. Ini sebenarnya adalah solusi untuk kita bagaimana kita bisa menambahkan permodalan bagi yang punya usaha. Dengan permodalan yang didapatkan dari affiliate referral program bonus ini bisa menjadikan modal untuk pengembangan usahanya, Pak, maupun untuk penambahan usaha baru. Begitu juga dengan relasinya. Dengan program-program ini kita bisa mendapatkan relasi yang loyal, Pak. Nah, bagaimana sih programnya? Mungkin Pak Imron bisa dibantu saya untuk memaparkan program ini. Sebelum kita sesi praktek ya, Pak Imron ya, mungkin Pak Imron bisa sharing bagaimana sih caranya tentang affiliate referral program bonus ini sebenarnya. Ya, silakan. Terima kasih Ibu Eka. Selamat pagi teman-teman semua. Ya, bersama saya Imron Mukhtar dari Jakarta. Ini peserta saya lihat dari Bogor, dari Jakarta, ya, kemudian dari beberapa kota lainnya. Sangat luar biasa ya. Di hari Minggu yang biasanya kita manfaatkan untuk keluarga, tapi di sini kita masih menginvestasikan waktu kita, investasi kepala kita untuk sama-sama belajar. Tadi sangat luar biasa lagi dari ilmu yang diberikan Pak Badi. Terima kasih Pak Badi atas ilmunya, atas sharing-sharingnya hari ini yang membuat menjadi inspirasi buat kita semua bahwa banyak hal yang bisa kita gunakan di dalam kehidupan kita yang sangat berguna untuk diri kita sendiri sebenarnya. Untuk diri kita sendiri, begitu juga untuk lingkungan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Nah, ini adalah satu sosok Pak Badi yang sangat luar biasa. Terima kasih atas sharingnya hari ini, membuat inspirasi. Mulai berpikir nih. Kita kemarin-kemarin mungkin tidak terpikir hal-hal yang sepele ini, tetapi menjadikan sesuatu yang besar. Ya, kita bisa memberantas hama, kemudian untuk kesehatan juga kita bagus, untuk detox kita bagus, bahkan untuk yang lain ya, sampai dengan bisa untuk laundry ya, untuk cuci ya. Nah, ini sangat luar biasa. Nah, semoga nanti kita bisa bisa lebih
jauh lagi bagaimana praktek-prakteknya. Jadi Bapak Ibu tetap ikuti acara ini sampai dengan selesai, karena nanti begitu kita praktek kita langsung dapat ilmunya, dan kita tentunya bisa praktekkan langsung di rumah ya Pak Badi ya. Ya, nanti kita bisa praktekkan langsung di rumah sehingga Bapak Ibu semua di sini bisa menambah inspirasi dan bermanfaat tentunya untuk orang di sekitar kita. Oke, selanjutnya saya akan share apa sih Ciputra Entrepreneur Club, sudah di-share tadi sama Bu Eka. Di sini saya hanya sedikit bicara kalau kita di Ciputra Entrepreneur Club ini sebenarnya ada sebuah peluang yang sangat luar biasa sehingga bisa menambah penghasilan ataupun menjadi income tambahan buat kita di masa pandemi ini. Jadi banyak sekali dari teman-teman yang sudah mendapatkan income pendamping di Ciputra Entrepreneur Club ini. Kenapa? Karena pada saat kondisi pandemi seperti ini, kita sadari bahwa jika kita punya satu income saja, itu sangat bahaya. Nah, saya sedikit cerita kenapa saya waktu itu bergabung di Ciputra Entrepreneur Club. Ini saya dapat informasi dari salah satu teman yang mana beliau tidak dibilang dekat, tidak dekat ya, cuman ketemu sekali, dan beberapa kali kita komunikasi di WA, tiba-tiba share dengan program ini. Nah, ini akhirnya saya ambil teman-teman. Kenapa? Karena pada saat kondisi pandemi pada saat ditawarkan program ini, kondisi pandemi baru mulai waktu itu di bulan Juli. Di mana di bulan Juli itu saya sedang bingung dan sedang berdiam diri. Bahkan saya sempat beberapa bulan itu makan tabungan, mantap kalau kata Pak Sandiaga Uno, mantap makan tabungan. Nah, saya berpikir, waduh, saya sampai kapan harus makan tabungan? Nah, sehingga begitu ada informasi seperti ini, saya langsung putuskan untuk bergabung. Kenapa? Karena program ini dengan modal yang sedikit, tetapi kita juga bisa dapatnya banyak gitu. Jadi kan prinsip ekonomi, pengeluaran sekecil-kecilnya, pendapatan yang sebesar-besarnya. Jadi di sini boleh dibilang kita hanya modal 50.000 ya, 50.000 saja untuk gabung awal, tetapi kita mendapatkan benefit yang sangat luar biasa. Kita punya usaha kita dipromosikan. Seperti yang tadi dipaparkan sama Bu Eka. Kemudian relasi dicarikan. Tadi kita lihat Kopi Kalijodo sampai dengan dapat relasi seperti itu. Nah, ini bisnis yang sangat luar biasa. Nah, bagaimana yang belum punya usaha? Yang belum usaha juga sama seperti saya belum punya usaha. Nah, disinilah tempatnya. Kita bisa cari usaha dari teman-teman sesama entrepreneur, ataupun kita juga bisa menjadi relasinya dari Ciputra Group dan Tunas Group, seperti itu. Nah, selain dari itu, ternyata dengan kita mereferalkan program ini ke teman kita mengajak teman kita bergabung di komunitas ini, ternyata perusahaan ngasih bonus loh teman-teman. Nah, ini yang membuat saya, wow, keren banget nih. Akhirnya saya ngajak teman-teman nih, yuk gabung yuk di sini, yuk gabung yuk di sini. Supaya apa? Supaya usaha kalian dipromosikan, supaya skill kita nambah. Nah, begitu mereka bergabung, teman-teman, ternyata perusahaan nggak main-main memberikan kita 5 jenis income. Loh, saya bilang, kok banyak ya? Cuman ngajak begini aja kok banyak gitu. Kita ngajak orang untuk sukses. Kita ngajak orang untuk bergabung di komunitas kita. Kalau kita punya komunitas, mungkin kalau kita ngajak orang lain ke komunitas kita, kan biasanya ya biasa aja lah gitu kan di kita. Nah, di sini dapat 5 jenis income ditambah reward bulanan dan reward tahunan. Rewardnya aja ada 2. Wah, jadi total kita akan mendapatkan 7. Wah, makanya ini akhirnya saya bilang keren banget gitu kan. Nah, di sini salah satu income referral saja. Income referral ini adalah income mengajak nih. Income mengajak saya si A, saya contohkan saya si A di sini mengajak si B. Ya. Nah, itu saya langsung dapat komisi di bulan berikutnya. Komisinya berapa? Komisinya jika si B ikut program kita, kemudian dia menyisihkan 600.000 per bulan. Tadi kan kita ada 4 paket ya, teman-teman. Ada yang 300, 600,
900, 1.200.000. Nah, contoh ini kita ambil yang di kedua aja, paket kedua 600, maka kita akan terima 90.000. Nah, apabila si B tadi ngajak si C, kita juga masih terima 5% atau 30.000. Si C ngajak si D, kita terima 2,5% atau 15.000. D ngajak E, kita masih terima juga 2,5% atau 15.000. E ngajak F, kita masih terima juga 2,5% atau 15.000. Wah, jadi kita ngajak satu orang saja, akhirnya sampai keturunannya dapat. Bentar, teman-teman. Oke. Jadi kita ngajak satu orang pun kita sampai keturunannya dapat sampai 5 generasi. Itu kalau kita ngajak satu. Coba bayangkan kalau kita bisa ngajak 7 di sini. Kita simulasikan 7 ya. Artinya ini hanya sebuah simulasi. Kalau teman-teman bisa 10 silahkan. Teman-teman sanggupnya 5 oke. Teman-teman bisanya 3 nggak masalah. 1 pun nggak masalah, gitu kan? Nah, yang penting teman-teman bisa mempromosikan atau mengajak teman-teman yang lain bergabung di Ciputra Entrepreneur Club. Tujuannya apa? Kalau punya produk bisa dipromosikan, kalau mau nambah ilmu, ya di sini tempatnya. Karena kenapa? Gratis, tis. Karena teman-teman lihat sendiri seminar-seminar di luar sana mahal sekali tentang entrepreneurship. Nah, kalau teman-teman di sini bisa 7, ya, maka bonusnya bukan lagi 90.000, tetapi 90.000 kali 7, total 630. Nah, ternyata yang 7 tadi kalau menduplikasi yang 7 akhirnya mencari 7 ada 49 orang, teman-teman tambahannya 1.470. Kemudian ini terduplikasi 7 lagi, ngajak 7 lagi, ini ngajak 7 lagi, sampai dengan generasi kelima. Ini total income kita, teman-teman, kita bisa terima di angka 295 juta per bulannya. Dan luar biasanya kita bukan dibayar 1 bulan, tetapi bonus ini dibayarkannya dari bulan ke-1 sampai dengan bulan ke-12. Artinya kita dibayarkannya 1 tahun. Berapa sih totalnya kalau sampai dengan 1 tahun? Nah, totalnya ternyata teman-teman di sini ada potensi income di angka 4 miliar. Luar biasa ya? Luar biasa. Ini adalah sebuah peluang nggak di kondisi pandemi seperti ini. Akhirnya saya dan teman-teman yang lain memutuskan juga nih, ada beberapa yang memutuskan, wow, kalau begini kita konsen di sini dulu nih, ya, sambil membantu teman-teman yang lain, kita ngajak teman-teman juga bisa ada tambahan income seperti itu. Dan ini ada note-nya, teman-teman, ada note-nya. Kalau yang ngambilnya 300 itu hanya sampai dapat generasi kedua saja, tetapi di note ini pun nggak masalah. Kenapa? Karena apabila nanti teman-teman kalau sudah ada di generasi ketiga, keempat, dan kelimanya, teman-teman bisa upgrade atau tambah preminya. Kalau teman-teman ambil 300, berarti tambah 300 lagi. Udah total 600, sudah dapat haknya semua, seperti itu. Nah, ternyata teman-teman, begitu 1 tahun, kebetulan saya sudah 1 tahun nih, ya, 1 tahun. Ternyata perusahaan bukan bayar 1 tahun, dibayar lagi sampai dengan tahun kedua dan ketiga. Jadi 1 kali ngajak orang dibayarnya 3 tahun. Wah, luar biasa. Ini namanya income royalty. Nanti teman-teman bisa ngerasain lah di sini income royalty, dan bahkan di sini bukan sampai generasi kelima, tapi ini dibayar sampai generasi ke-10. Jadi totalnya lebih banyak nih teman-teman, bisa 88.000 member. Nanti di bawah kita, walaupun bukan kita yang cari, ini adalah hak kita semua. Dan ini dibayarkan adalah 0,25%, ya, totalnya 2,5%. Nah, ini ada akumulasinya, totalnya ya, skemanya ini ada potensi income-nya di angka 132 juta per bulannya. Wah, angka yang luar biasa juga ya teman-teman ya. Dan ini dibayarkan 2 tahun loh, ya. Jadi dibayarnya 24 bulan. Nah, kemudian itu kan tadi ada 5. Itu tadi saya sudah sampaikan 2 ya, income referral, kemudian income tadi apa, royalty. Nah, income ketiga adalah ini income posisi, keempat income unit bisnis, yang kelima adalah income spesial. Nah, ketiga income ini luar biasanya diambil dari omset nasional. Jadi nanti teman-teman akan kebagian semua nih, semua mitra yang bergabung di Ciputra Entrepreneur Club, yang mau dapat 2 orang, dapat 3 orang, dapat 7 orang, dapat 10 orang, ini akan kecipratan ya. Cipratan apa? Income unit bisnis.
bisa juga dapat income posisi, bisa juga dapat income spesial. Jadi ini juga nilainya sangat luar biasa, sangat besar sekali, dan ini sampai berapapun orangnya, yang penting ada di bawah unitnya teman-teman semua, adalah di generasinya teman-teman semua, teman-teman akan bisa mendapatkan haknya seperti itu. Nah, ini salah satu adalah kita juga nanti ada jenjang karirnya, ya. Jenjang karir kita pertama adalah startup. Startup ini teman-teman nanti walaupun bisa rekrut 5, rekrut 7, ya, referral 5, referral 7 ataupun 10, tetap teman-teman hanya membangun 3 tim. Kenapa? Supaya di sini lebih terarah. Jadi kita kerja kelompok. Misalnya di sini tim 1 adalah peserta kuliner semua nih, yang pemilik rumah makan. Yang kedua adalah dari kumpulan RT, yang ketiga dari alumni nih, ya, teman-teman sekolah kita. Jadi kita cuma membentuk 3 tim. Nah, apabila di tim 1, di tim 2, di tim 3 masing-masing total yang startup, ya. Startup teman-teman bisa ada potensi income 1 sampai dengan 2 juta. Nah, begitu teman-teman naik ke posisi bronze, ya, kemudian naik lagi ke posisi silver, bulan berikutnya naik lagi, ya, sampai dengan posisi crown, ini ada potensi income sebesar berapa? 300 juta per bulan, ya, teman-teman. Nah, untuk saat ini baru ada yang di posisi titanium. Wah, luar biasa ya. 11 bulan bisa ada di posisi titanium, dan orangnya ada di Bali, teman-teman. Nanti teman-teman yang ada di Bali bisa ketemu lah dengan Pak Mulyadi namanya. Di sini kan titanium potensi income-nya 40 sampai 60 juta. Ternyata Pak Mulyadi terima 75 juta bulan kemarin, ya. Kenapa saya bilang bulan kemarin? Karena bulan ini bisa jadi naik lagi income-nya. Nah, nanti bisa sharing deh sama Pak Mulyadi di sesi berikutnya. Oke, nah ini adalah contoh-contoh income, ya. Nanti teman-teman juga punya statement income, ya, yang akan ada di website masing-masing. Nah, ini contoh yang bergabung di bulan Januari, bergabung di bulan November, income di Januari sudah di angka 7 juta, teman-teman. Luar biasa ya. Kemudian ini bergabungnya di bulan 6, ya, di bulan Juni, ini di Januarinya sudah 43 juta. Jadi, yuk, makin cepat-cepat teman-teman ambil keputusan, makin cepat-cepat juga teman-teman punya kesempatan. Ya, kenapa? Karena di sini bukan hanya cepat juga, tapi teman-teman setelah teman-teman sudah tergabung di Ciputra Entrepreneur Club, artinya teman-teman sudah bisa langsung mereferalkan gitu. Jadi tidak nunggu-nunggu lagi. Jadi keputusan teman-teman hari ini sangat menentukan hasil. Jadi karena tadi teman-teman lihat beda 2 bulan saja, beda 3 bulan ya, beda 4 bulan, ini penghasilannya jauh loh, sama-sama di bulan Januari. Yang di atas ini bulan November, yang di bawah ini yang di atas bulan November, yang di bawah ini bulan Juni, ya. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, beda 5 bulan, penghasilannya jauh beda, teman-teman. Ya, makanya ini sangat menentukan sekali untuk teman-teman ambil keputusan hari ini. Nah, ini adalah bukti transfer bahwa komisi kita langsung dari Ciputra Entrepreneur Club. Seperti itu. Oke, teman-teman, bulan ini ada cashback, ya. Cashback, kalau teman-teman bisa ngajak temennya 2 orang saja, maka akan ditambahkan 300.000. Jadi kalau teman-teman bisa ngajak 2 dari bonus yang sudah ada tadi, teman-teman bisa ngajak 300.000. Saya kasih bocoran. Teman-teman ngajak 2 orang, itu bonus teman-teman 400.000, berlaku kelipatan. Artinya kalau teman-teman bisa mereferensikan 10 orang, berarti teman-teman bisa terima 2 juta. Jadi siapa yang mau punya income 2 juta bulan depan, referensikanlah 10 orang. Ya, oke, sekian dari saya, Bu Eka. Saya kembalikan ke Bu Eka acara ini. Wah, terima kasih Pak Imron. Luar biasa sekali. Berarti kita nggak usah khawatir ya Pak ya, karena tidak hanya dari menabung saja, tapi dari mengumpulkan modal juga bisa kita dapatkan. Termasuk juga pengembangan usaha kita bisa kita dari pengumpulan modal tersebut. Terima kasih Pak Imron, sharingnya luar biasa sekali. Sami-sami. Ya, Bapak Ibu, Cipreneur semua, kita lihat nih, Pak Badi udah siap-siap nih.
Tadi kita sudah melihat tentang apa sih Ciputra Entrepreneurs Club itu, komunitasnya seperti apa sih, keunggulannya, keuntungannya apa sih, tadi kan sudah dijelaskan. Kemudian Pak Imran juga sudah memaparkan tentang potensi penghasilan yang bisa kita dapatkan. Itu adalah sebuah pilihan Cipreneur semua. Jika Cipreneur mengambil keputusan untuk oke, saya berminat nih untuk mendapatkan permodalan, satu komunitas all in one komplit semua ada di sini. Jika berminat hubungi pengundang Anda ya. Karena apa? Karena kita ada program-program promo untuk bulan ini dan luar biasa sekali, September ceria ya. Dan sekarang kita akan berlanjut kepada Pak Badi. Nah, Pak Badi ini mungkin boleh dipaparkan sedikit. Kita akan praktek nih ya. Kita akan ada sesi praktek tentang bagaimana proses pembuatan ekoenzim itu sendiri. Saya ulang lagi ya Pak Badi ya. Ekoenzim ini kita proses dari fermentasi buah-buahan, sayur-sayuran, limbah dari buah dan sayur dengan proporsi gula merah atau gula tebu itu 1, terus apa namanya buah-buahan dan sayurannya ini porsinya 3 dan air ini sendiri porsinya 10. Nah, mungkin bisa ini hitungannya gram atau kilogram kalau wadahnya besar. Kalau ini sama juga gram kilogram, sedangkan airnya liter. Ya, jangan salah nanti. Karena kadang-kadang kita pakai gula molasses, kita hitung dia liter, itu salah. Jadi ditimbang, walaupun molasses ada gula cair itu ditimbang. Jadi seperti yang saya katakan tadi adalah sangat mudah membuat ekoenzim. Semua orang akan pasti bisa. Cuman perlu diketahui syarat-syaratnya. Wadahnya tidak boleh pakai kaca. Harus dari plastik. Kemudian mulutnya besar. Hindari penggunaan botol ini. Kecuali Anda sudah punya pengalaman. Botol ini hindari karena mulutnya kecil. Ini bisa meledak karena bulan pertama seperti yang saya katakan tadi adalah pembuatan gas. Kalau pakai mulut yang kecil risikonya kadang-kadang meledak. Tapi kalau seperti tong dan wadah ini agak aman. Itu ininya. Kemudian untuk buah itu yang dihindari adalah buah yang berlemak seperti durian, apa, kemudian apokat. Itu enggak. Kemudian kalau kulit kering seperti salak enggak dipakai, tidak digunakan juga. Buah usahakan tidak busuk, tidak berjamur, dan tidak dimasak. Tidak katakanlah seperti buah yang sudah direbus, nggak boleh. Itu aja saya kira. Kemudian tinggal mencampur. Nah ini gula yang kita pakai bulan hari ini adalah gula yang gula merah. Ini gula tebu. Kita praktek ya Pak ya sekarang ya. Kita praktek. Mungkin Mbak Dayu bisa bantu ya. Ini untuk wadah, ini airnya itu adalah 60%. Berarti kalau yang 60% dari volume wadah. Wadah ini volumenya 15. 60%-nya jadi 9 liter. Otomatis gulanya berapa? Jadi bagi 10 satunya itu adalah 0,9 kilo. Kemudian buahnya 3 kalikan 3 jadi 2,7. 0,9 kali 3 2,7 kilo. Airnya 9 liter. Ya, tinggal nyampur aja. Kalau misalnya pakai molasses biasanya gulanya itu cair, dia gampang. Tinggal masukkan terus kemudian diaduk baru buahnya. Tapi kali ini kita memakai praktek sekarang ya langsung ya Pak ya. Kita ini pakai gula merah. Ya, dimasukkan nanti dibiarkan saja. Boleh sebetulnya diiris kecil-kecil boleh, tapi ini tadi belum sempat diiris. Jadi biarkan saja nanti 1 jam dia udah larut. Baru kita aduk.
ini setelah gula dimasukkan, kita tunggu, kita biarkan aja dia akan larut sendiri nanti. Kemudian masukkan bahan organiknya. Masukkan ini bahan organiknya, buah yang sekarang kita pakai ini adalah 10 macam jenis. Yaitu ada nenas, ada jeruk, ada pisang, ada kates, ada jambu kristal, ada bengkuang, ada apa lagi ya? Apel, ada salak, ada pir, hanya ada 10 kira-kira. Silakan dimakan. Ya. Ini karena tidak sempat Jadi tinggal dimasukkan aja ya Pak ya? Ya, tinggal dimasukkan. Jadi karena ini nggak sempat diiris-iris gulanya, nanti 1 jam kira-kira dia larut sendiri, baru diaduk tutup rapat dalam kedap udara. Tidak boleh kemasukan udara. Jadi ini prosesnya kedap udara. Nah, yang perlu dihindari dalam penyimpanan adalah jangan kena matahari langsung. Jangan kena matahari langsung. Dalam penyimpanan ini dihindarkan dari sumber listrik. Dihindarkan dari sumber listrik. Sumber listrik. Jauhkan dia. Jauhkan ya. Beda ya kalau udah dipanen malah dia harus dideketin. Malah kalau dideketin malah menetralisir. Ya, netralisir ini listrik, aliran listrik. Berarti selama proses itu memang harus tidak boleh. Jauhkan dari toilet. Jauhkan dari toilet, Pak. Dari kamar mandi WC lah ya. Jauhkan, mungkin bau kayak diserap. Dan dalam membuat seperti ini, usahakan dalam suasana hati yang gembira. Wah, mempengaruhi itu ya, Pak ya. Mempengaruhi bau, mempengaruhi kualitas. Luar biasa. Nanti kita aduk nantinya. Ini anggaplah kalau sudah cair, nanti kita aduk. Kemudian ya sambil didoakan. Sambil doakan. Ya, Pak ya. Ya. Kemudian ditutup rapat. Nah, ini bulan dikedap nih. Kedap. Jadi ini tinggal disimpan lagi 3 bulan dipanen. Berarti tidak boleh dibuka sama sekali. Ini yang perlu diisi adalah tanggal pembuatannya, tanggal panen, kemudian bahan organik yang dipakai. Itu diisi tempelan. Misalnya, katakanlah, nah ini udah disiapkan tadi. Nah, dibuat ini. Tinggal tanggal pembuatannya hari ini tanggal 5, Pak. Tanggal 5. Di tanggal 5, tanggal panen. Sekarang bulan September. Oktober, November, Desember. Tanggal 5 Desember panen. Tanggal 5 Oktober pembuatannya, 5 Desember panen. Isinya jambu kristal, mangga, nenas, jeruk, bimbing buluh, pepaya, sawu, salak, pisang, apel. Kenapa harus ada komposisi buah juga Pak kita tampilkan? Ya ini biar tahu nanti saat dipanen ternyata ekoenzim yang dihasilkan menghasilkan kualitas untuk fungsi-fungsi tertentu, sehingga kita bisa mengulangi lagi. Oh ternyata yang enzim yang ini bagus untuk ini. Nah itu bisa ditiru lagi. Berarti Pak sebenarnya itu buah-buahannya itu mempengaruhi ya Pak ya? Mempengaruhi. Kalau buah biasanya harum. Kalau pakai sayur-sayuran mungkin tidak harum. Kurang harum lah, tidak harum. Ini ada berapa daun, saya kira juga bagus, daun jeruk. Itu, saya kira. Baru tahu nih. Ada pertanyaan nggak kira-kira teman-teman? Mudah sekali. Semua orang bisa membuat. Kalau memang ada pertanyaan, silahkan di kolom chat, ya, atau bisa di mute. Oke, di mana lokasinya, Pak? Nah, pertanyaannya di mana lokasinya? Lokasi pembuatan sekarang lokasi kita ada di mana nih, Pak? Ini ada di Lumintang, di Jalan Singosari, Gang Kutilang. Lumintang ya, Jalan Singosari, Gang Kalau Kutilang. mau ingin tahu cara buatnya, saya ajarin di sini. Iya. Nanti kita bikin kelasnya juga loh, Pak. Boleh. Di warung nasi tekor ya, Boleh. jangan dilupain. Kita sekalian beberapa orang karena tempatnya lebih luas.
Dan sebentar Ini kita akan... yayasan Ya. Yayasan Lingkar Sehat, alamatnya Jalan Singosari, Gang Kutilang nomor 8. Denpasar ya Pak? Denpasar Utara, jadi di Lumintang, dekat Di Taman Lumintang. Kota. Ya. Kalau yang di Kelungkung ini karena rumah asli Bapak ada di Kelungkung, seperti itu ya Pak ya? Atau Rumah dinas. ya, rumah dinas, mohon maaf karena Ya. Bapak staf ahli Bupati Kelungkung, jadi rumah Ya. dinas yang ada di Kelungkung. Sebentar kita akan melihat pabriknya ya. Kita akan lihat pabriknya di belakang di gudang ini, tapi saya ingin share satu screen lagi sambil saya menunggu apabila ada pertanyaan. Saya ingin share screen juga. Wah, keren, satu usaha dengan saya, sukses ya Pak. Wah, ini pasti Bu Buni ya. Bu Buni yang di Ubud ya Bu ya? Ini Bu Buni, ini usahanya juga ada ini, ekoenzim juga ya Bu ya, tapi pakai lidah buaya ya Bu kalau saya tidak salah. Oke, saya ingin share satu video lagi, mungkin teman-teman yang baru ikut jadi tidak sempat. Mulai dari mendapatkan bahan organiknya, mengolah, kemudian sampai mereka produk ekoenzim satu botol untuk mereka pakai, mereka terapkan di masyarakat, dan kita ajari mereka pemakaiannya, misalnya di rumah tangga untuk apa, kemudian sampai kepada untuk kepentingan lingkungan, pelestarian lingkungan. Kalau yang ini Pak, ini ada background-nya. Now that you are gone, Yang ini, a way of living's always on my ini mind. adalah Tell me, was it all that bad? ya, ini bahasa Did we have to quit? I can't imagine it was worse than this. I found my evenings filled with boredom, night I'm filled with restlessness, and days are dragging on without an end. Yes, I know we've talked it over, we had it all figured out, but it doesn't. Pemerhati ekoenzim itu sendiri. Kita coba nih. kita bakar. Ini sungainya yang kecil ya Pak ya? Ya, ini Subak, aliran Oh, Subak. air Ya. Subak. Oke, Ya, air kita Subak ya. yang airnya juga ke sungai besar nantinya. Jadi Ini yang kita Bapak juga tuang ceritakan. ekoenzim di sini. Ini masuk aliran airnya juga masuk ke pertanian ya Pak, Ya. karena Subak masuk Ya. pertanian sehingga menetralkan tanah untuk tanah. Ya, ada hal-hal yang negatif di tanah. Ini bukan bekerja. Ini kita lihat di Boleh, boleh. Boleh. Dari mana teman-teman setuju? Yang teman-teman di Bali angkat tangan ya. Boleh, Angkat boleh. jempolnya nih. Ayo kita bikin dua ekoenzim nanti. Bukan dulu. Bukan benda. Iya ya Pak. Ekoenzim bukan benda ya. Keren itu ya. Teman-teman kita rancang nantinya kegiatan berbagi ekoenzim di alam dalam gerakan selamat ya. Sehat, Ini bersama lestari, hemat ya Pak ya. Ibu PKK, aparat desa, mahasiswa, pemudi, pemuda-pemudi di sana Udah pembeli terlibat. juga ya. Ya. Nah, ini waktu kita bikin di kayaknya ini waktu di Aceh bahannya waktu itu kita pakai banyak juga ya Pak. Ya. Ini bahan buahnya banyak sekali waktu itu kita pakai dan akhirnya kita bagi-bagi kepada member kita yang ikut pelatihan pada saat itu. Nah, ini yang Bapak sudah ini ya Bapak sudah sama seperti ini ya Pak ya prosesnya. Ya. Oke, Pak Badi, Ya. terima kasih sekali. Ini ada pertanyaan nggak lagi?
Oh, ini Bapak Suyoga ini bertanya tentang untuk apa saja ekoenzimnya. Sambil kita jalan mungkin ya Pak ya, kita jalan ke pabrik di belakang, Bapak bisa paparkan tentang apa saja sih ekoenzim ini sendiri. Ya. Oke, bisa ya, kita sambil jalan ya. Oke, Pak Badi, ini adalah rumah dari Pak Igusti Ngurah Badi Wangsa. Beliau dari Yayasan Lingkar Sehat, ya praktisi sekaligus juga pemerhati lingkungan dan mengolah dalam olahan ekoenzim. Tapi beliau tidak mengkomersialkan, beliau mengolah Ini ekoenzim yang kita buat ya. Ini bahan-bahan buah-buah yang Bapak buah-buah yang akan kita olah pakai ekoenzim. Berarti yang tidak busuk, tidak berjamur. Dan apalagi Pak tidak direbus ya Pak ya? Tidak harus segar ya, seperti ini. Mentah, ya. Harus masih mentah. Ini bahan-bahannya sebenarnya kan bekas ya. Kalau misalkan pedagang udah tidak dipakai ya, tidak dibuat oleh sudah reject, tidak dijual bahkan. Tapi masih bisa dipakai. Yang penting tidak busuk. Dan ini adalah pabrik pembuatan untuk ekoenzim. Sebagian di sini, sebagian di Kelungkung. Sebagian banyak di Kelungkung. Berapa tok Bapak punya Pak? Udah sekitar 150-an. 150 gentong. Ya. Wow. Saya penasaran dengan yang Bapak bilang jamur itu Pak. Ada yang ingin lihat jamur? Belum berjamur yang itu ya. Nah, ini ya. Nah, ini jamur. Ini untuk masker, ibu-ibu suka sekali ini dipakai masker. Bapak boleh dicoba di tangan nggak Pak? Boleh. Boleh ya. Mitra silakan. Bagaimana caranya Pak? Caranya mengambilnya? Ambil aja. Ambil seperti biasa. Ya, oleskan Kemudian aja. Kita oleskan ya, karena ini kan biasanya kita kosmetik apa kita cobanya di. Ini S1 dipakai. Apa Pak? S1. Bahan-bahannya S2. Ini bahannya mahal, kosmetik mahal. Wow. Ini dia makanya dicari oleh Ibu Da ini menghilangkan kerut dan menghilangkan kerut dan mengkinclongkan wajah. Sepertinya saya nanti boleh Jadi kita sekitar boleh deh ini. Sekitar kinclong wajah, 15 menit bintang dia agak ketarik dah. Kita coba ya, kita coba ntar before and after ya. 15 menit. Nanti boleh ngambil. Boleh ya Pak ya. Boleh. Terima kasih. Dan ini adalah produksinya Pak. Ini biasanya umur berapa hari Pak? Ini sudah siap panen semua nih. Oh ini sudah siap panen. Ya. Wow, tinggal donation ya. Kita bantu Pak Badi dengan melestarikan alam lingkungan. Kita donation di sini dan kita bisa mendapatkan ekoenzim. Ada 100 tong lebih siap panen. 100 tong lebih siap panen. Wow, ini udah mulai nih Pak. Tidak ada gatal-gatal sama sekali, tidak ada iritasi, sensitif, perih, nggak ada Pak. Ya. Ini enak banget. Coba saya aromanya. Aroma ekoenzim mana? Luar biasa nih. Wah ini keren deh pokoknya ini ekoenzim ini selamat, ekoenzim selamat. Ya sehat, lestari, dan hemat. Ya, Ciputra Enterpreneur luar biasa ini. Bapak Ibu tolong dibuat. Jadi coba jangan ragu, buat. Kalau misalnya agak ragu bisa telepon kami. Nemu yang 3. Semua jika ada pertanyaan bisa disampaikan pertanyaannya. Mungkin kita lagi di lapangan ini ya, kita lagi di lokasi dan ada Pak Badi langsung yang akan menjelaskan. Jika ada pertanyaan silakan ya. Ada kita sambil ini ya Pak ya. Jika ada pertanyaan disampaikan di mute ya, kita bisa sharing. Atau kalau tidak begitu nanti kita lanjutkan ke selanjutnya. Ini buah-buah yang kita temukan, yang rusak kita buang. Ini yang tidak bisa dipakai Pak ya? Ya, yang rusak dibuang, kemudian yang masih bagus kita pakai. Ini ada pertanyaan dari Dr. Kun. Buah-buah yang mulai busuk atau sudah busuk bisa dipakai nggak Pak? Tidak. Oh
iya. Tidak Buah dipakai. busuk tidak dipakai. Buah yang katakan ada buah yang mulai rusak, tapi sekian persen masih bagus. Yang rusak dibuang. Yang rusak dibuang. Yang rusak dibuang. Yang bagusnya masih bisa dipakai. Itu difermentasi selama 3 bulan. Bulan pertama menghasilkan alkohol, saya kira itu aman. Jadi kalau jangan takut bahwa ekoenzim ini mengandung kuman. Kuman yang ada kuman baik, mikroorganisme baik. Itu yang akan kita lepas seperti tadi dilepas ke sungai. Mikroorganisme yang mulai berkurang, yang baik itu berkurang, mulai ada lagi. Sama seperti kita mengkonsumsi probiotik lah ya. Oh begitu ya. Ya, jadi dia masukkan mikroorganisme baik di dalam berebut oksigen dengan yang patogen, mereka kalah. Kurang lebih seperti itu. Yang kita tuang ekoenzim. Untuk jenis buahnya Pak harus beragam atau boleh dari satu jenis buah saja? Disarankan di atas 5 jenis. Disarankan makin banyak makin bagus. Makin banyak makin bagus karena akan beraneka macam enzim yang tiap buah masing-masing beda enzimnya. Tapi apa yang di-share tentang kegunaannya yang tadi dibicarakan itu umumnya mampu mereka kerjakan. Ekoenzim rata-rata mampu untuk ngepel, untuk desinfektan, untuk luka, untuk detox, mampu itu. Tapi ada keunikan masing-masing. Nah itu yang silakan dicari, silakan diteliti, tergantung dari bahan-bahannya. Kadang-kadang kok ekoenzim saya bisa dipakai ini, yang lain kadang nggak bisa. Tapi untuk yang umum, nyuci mobil apa sama, menjernihkan air kolam bisa. Menjernihkan air kolam. Bisa. Oke. Karat pun bisa ya. Bisa. Ini Banyak sekali Pak, banyak yang tidak bisa kita bicarakan di sini. Sebetulnya fungsinya banyak sekali. Ini Pak, ini hasil masker ekoenzimnya Pak. Ini udah mulai kencang nih Pak. Ya. Bagus sih buat kesehatan, buat kecantikan dan tidak perih dan ini bahannya alami. Tidak ada unsur kimianya. Dan murah, gratis. Sebenarnya saya minta gratis Pak. Kalau yang dijual di kosmetik tuh sampai 700 sampai 5 juta. Mahal es itu. Betul. Tapi ini kita ekoenzim kita bisa dapatkan dari hasil proses dan bisa dibuat sendiri di rumah. Banyaknya pun kita bisa buat. Ya. Ada pertanyaan lagi kira-kira? Tidak ada? Baik. Kalau begitu kita sambil jalan ke depan Pak. Kita tanaman ini ya Pak ya, tanaman ini juga disiram pakai ekoenzim ya Pak ya. Ini mangga ini udah habis, nyambung lagi dia berbunga. Wah, jadi tidak ada istilah dia nyambung tadi kemarinnya dia udah berbuah, kemudian sekarang dia berbunga lagi. Kemarin sudah berbuah, sekarang berbunga udah lagi. Udah dihabisin terus berbunga lagi, dia mulai berbunga lagi. Ini itu bunga-bunganya mulai muncul tuh. Ya. Berarti ini Bapak nyambung dia. Proses nyiramnya kalau ekoenzim ini bagaimana? Nyiramnya 1:1000, sangat hemat sekali. Ekoenzim adalah campurannya 1 mili untuk 1 liter. 1 mili untuk 1 liter. 1 liter. Hemat sekali untuk pupuk. Untuk pupuk ya. Kalau mau yang pekat-pekat dikit, 400 boleh. 400 1 mili untuk 400, 1 mili untuk 1000 mili atau 1 liter. Ya. Jadi sekretariat lingkar sehat ini pada saat kita kesini sudah identik dengan hijau semua, Pak. Ya, dulunya panas sih. Tidak ada istilah tanaman mati di sini, semua tanaman terlihat subur. Ya, berkat ekoenzim itu pasti ya Pak Badi ya. Wah, senang sekali melihatnya. Pertama mangga ini. Mangganya nyambung, Pak. Ini dengan ini udah tua ini, Pak ya. Nyambung begitu habis kita siram lagi, keluar bunganya. Keluar lagi bunganya. Ini juga keluar bunganya. Ini juga, wah. Saya kemarin panen ini Pak sama Bu Angel, sama Bu Iin, teman-teman. Wah, teman-teman mana nih? Kita panen lagi mangga di sini ya. Baik, Cipreneur semua, Pak Badi mungkin sebelah sini. Terima kasih banyak Pak Badi atas pemaparannya, atas sharingnya, luar biasa sekali berbagi untuk alam, berbagi untuk manusia, lingkungan, ya, di mana ekoenzim sendiri kalau istilahkan selamat, sehat, lestari, dan hemat. Dan kami akan tunggu acara-acara selanjutnya, termasuk kita bikin aksi setelah ekoenzim ya, teman-teman Ciputra, dan bagi teman-teman yang berminat untuk mendapatkan ekoenzim, silahkan. Ada di kontak itu nomor telepon saya, bisa dihubungi, kita akan kirimkan ekoenzim ke rumah dan teman-teman bisa donation untuk
Pak Badi bisa putar lagi ya, memberi gentong yang banyak sehingga kita bisa proses banyak, dan untuk acara tulang ekoenzim kita akan sharing selanjutnya. Baik teman-teman, Cipreneur semua, terima kasih atas waktunya. Pak Imron, Dr. Kun, Pak Kades Merjaya, teman-teman semua yang ada di acara ini, terima kasih atas sharingnya. Dan kami dari Ciputra Entrepreneurs Club UMKM Bali mengaturkan terima kasih. Sampai jumpa minggu depan di Karangasem dalam acara virtual Ruang Inspirasi untuk UMKM Salak dan Adventure dari Gugum Adventure. Sampai jumpa. Terima kasih. Sukses, terima kasih Bu Eka, Pak Bardi. Mantap Bu Eka, makasih Pak Bardi, inspiratif. Terima kasih Dr. Kun. Hidup UMKM Bali. Ya, kirim alamat Dr. Kun, kita kirimkan ke sana. Pak Imron juga kirim alamat, kita kirimkan ekoenzim ya. Siap. Terima kasih banyak. Sampai di Jogja ya, ketemu meeting up leader. Pasti Dok, kita ke Jogja nih. Saya sudah lewat Jogja, yes. Pak Badri ajak, Pak Badri. Ya. Pak Badi harus nih, Pak Badi harus nih. Ya, nanti langsung balik ke sana. Ekoenzim langsung di Jogja nanti. Terima Oke. kasih banyak. Terima kasih. Terima Rahaja, kasih. Om Santi. Imron, makasih Ji Imron. Terima kasih sama-sama.